Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Ruang Ide dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali membuat kita merinding, yaitu tanda-tanda kiamat menurut ajaran Islam. Kita sering dengar tentang hari akhir, tapi apa saja sih tanda-tandanya yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis? Pasti banyak dari kalian yang penasaran kan? Topik ini bukan untuk menakut-nakuti guys, tapi sebagai pengingat bagi kita semua, bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Dengan mengetahui tanda-tanda ini, kita bisa lebih mawas diri, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati, dan semoga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Sang Pencipta. Kita akan kupas tuntas satu persatu, mulai dari tanda-tanda besar yang paling sering dibicarakan, hingga apa saja yang akan terjadi saat hari itu tiba. Ini adalah pengetahuan penting yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis, jangan di-skip ya. Siapkan cemilan, duduk yang nyaman, dan mari kita sama-sama belajar dan merenung. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan dan manfaat bagi kita semua. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Ayo. Tanda besar pertama yang akan kita bahas, dan mungkin yang paling terkenal, adalah kemunculan Dajjal. Sosok ini disebut dalam banyak hadis, sebagai fitnah atau ujian terbesar yang akan dihadapi umat manusia di akhir zaman. Dajjal digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan luar biasa, mampu menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman, hanya dengan perintahnya. Dia akan berkeliling dunia, menawarkan surga yang sebenarnya adalah neraka, dan neraka yang sejatinya adalah surga. Semua ini adalah tipu daya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Bayangkan guys, betapa beratnya ujian ini. Di saat dunia sedang dilanda kekacauan dan kelaparan, datang seseorang yang bisa memberikan semua yang kita butuhkan secara instan. Hanya orang-orang dengan iman yang kokoh yang bisa mengenali tipu dayanya. Rasulullah SAW bahkan mengajarkan kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal di setiap akhir salat. Kemunculannya akan menjadi penanda bahwa kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini adalah ujian keimanan paling puncak bagi seluruh umat manusia. Setelah Dajjal menyebarkan fitnahnya ke seluruh penjuru dunia, Allah SWT akan menurunkan pertolongannya. Tanda besar berikutnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Ini adalah momen yang sangat dinantikan. Nabi Isa tidak akan datang membawa ajaran baru, melainkan untuk meluruskan kembali ajaran tauhid yang telah diselewengkan, dan untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau akan turun di menara putih di sebelah timur Damaskus, di antara dua malaikat. Misi utama Nabi Isa adalah untuk memburu dan membunuh Dajjal. Pertarungan epik ini akan terjadi di gerbang Lut, di Palestina. Dengan terbunuhnya Dajjal, berakhirlah fitnah terbesar di muka bumi. Setelah itu, Nabi Isa akan memimpin dunia dengan keadilan. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah atau pajak bagi non-muslim, karena saat itu semua manusia akan memeluk Islam atau diperangi. Zaman di bawah kepemimpinan Nabi Isa akan menjadi era yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran, dan keberkahan yang melimpah ruah. Setelah masa damai di bawah kepemimpinan Nabi Isa, akan muncul lagi ujian besar lainnya. Tanda kiamat selanjutnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah dua suku atau bangsa yang sangat buas dan perusak, yang telah dikurung di balik tembok besi oleh Raja Zulkarnain pada zaman dahulu. Menjelang kiamat, atas izin Allah, tembok itu akan hancur, dan mereka akan keluar dari segala penjuru, menyebar ke seluruh muka bumi dengan jumlah yang sangat banyak, bagaikan air bah yang tak terbendung. Kehadiran mereka akan membawa kerusakan yang luar biasa. Mereka akan meminum habis air danau, memakan semua sumber makanan, dan membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup melawan mereka. Nabi Isa dan kaum beriman akan diperintahkan oleh Allah untuk berlindung di atas Gunung Tur. Ini adalah masa-masa yang sangat sulit, penuh dengan ketakutan dan kelaparan bagi orang-orang yang beriman. Tanangisan beptida shetzer nark setiap nialakrila Ya'juj Dajjuj. Tanda besar kiamat berikutnya adalah sebuah fenomena kosmik yang benar-benar di luar nalar manusia, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Kalau tanda-tanda sebelumnya masih melibatkan makhluk di bumi,
yang satu ini melibatkan perubahan total pada sistem alam semesta yang telah kita kenal. Bayangkan, suatu pagi kita bangun dan melihat matahari muncul dari arah yang berlawanan. Seluruh dunia akan gempar, dan semua orang, tanpa terkecuali, akan menyadari bahwa inilah akhir zaman. Saat peristiwa ini terjadi, pintu taubat akan ditutup rapat-rapat oleh Allah SWT. Tidak ada lagi gunanya iman bagi orang yang baru beriman pada saat itu, dan tidak ada lagi gunanya taubat bagi orang yang belum bertaubat sebelumnya. Keimanan yang diterima hanyalah keimanan yang sudah ada sebelum matahari terbit dari barat. Ini adalah batas akhir kesempatan bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Setelah momen ini, yang tersisa hanyalah penantian akan tiupan sangkakala yang mematikan. Setelah pintu taubat ditutup, akan muncul tanda besar lainnya yang semakin menegaskan dekatnya hari kehancuran. Allah akan mengeluarkan seekor binatang melata aneh dari dalam bumi, yang disebut Daba al-Ard. Binatang ini bukanlah binatang biasa yang kita kenal. Salah satu ciri utamanya yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk berbicara kepada manusia dengan bahasa yang fasih, layaknya seorang manusia. Binatang ini akan keluar dan berkeliling dunia. Misinya adalah untuk memberikan tanda pada setiap manusia. Ia akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan tongkatnya, ia akan menandai wajah orang-orang beriman, sehingga wajah mereka menjadi bersinar terang. Dan dengan cincinnya, ia akan menandai hidung orang-orang kafir, sehingga wajah mereka menjadi gelap dan kusam. Saat itu, tidak ada lagi keraguan siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Semua orang akan bisa dibedakan dengan jelas dan memsiapkan mereka untuk pengadilan akhir. Menjelang akhir dari segala akhir, bumi akan mengalami guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanda kiamat selanjutnya adalah terjadinya 3 kali gempa bumi yang sangat besar dan dahsyat, atau yang disebut khasf. Gempa ini bukan seperti gempa biasa yang sering kita dengar. Skalanya jauh lebih masif, menyebabkan sebagian besar daratan amblas atau ditelan oleh bumi. Ini adalah peristiwa geologis yang mengerikan dan melenyapkan banyak sekali kehidupan. Hadis menyebutkan bahwa 3 gempa besar ini akan terjadi di 3 lokasi yang berbeda. Gempa pertama akan terjadi di wilayah timur, gempa kedua akan terjadi di wilayah barat, dan gempa ketiga akan terjadi di Jazirah Arab. Peristiwa ini akan menyebabkan kepanikan global dan kehancuran massal. Infrastruktur hancur, daratan berubah bentuk, dan manusia akan berlarian tanpa arah. Ini adalah salah satu cara Allah menunjukkan kekuasaannya yang mutlak atas alam semesta sebelum benar-benar mengakhirinya. Tanda besar terakhir yang akan muncul sebelum tiupan sangkakala pertama adalah keluarnya api raksasa. Api ini bukan api biasa, guys. Dikatakan api ini akan muncul dari dasar kawah Aten di Yaman. Api ini tidak membakar manusia, namun memiliki fungsi yang sangat spesifik, yaitu untuk menggiring seluruh manusia yang masih tersisa di muka bumi menuju satu tempat berkumpul, yaitu negeri Syam, wilayah yang sekarang meliputi Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Api ini akan bergerak perlahan namun pasti, menyebar ke seluruh dunia. Api ini akan menyala di malam hari saat orang tidur, dan akan padam di siang hari untuk memberi kesempatan manusia berjalan. Siapapun yang tertinggal akan dilahap olehnya. Semua manusia, baik yang beriman maupun yang kafir, akan digiring tanpa terkecuali menuju padang mahsyar di Syam. Ini adalah awal dari proses pengumpulan manusia untuk menghadapi hari perhitungan. Setelah semua manusia terkumpul, maka tibalah saatnya malaikat Israfil meniup sangkakala. Subhanallah, itu tadi 7 tanda-tanda besar kiamat yang dijelaskan dalam Islam. Mendengarnya saja sudah membuat kita merinding dan sadar betapa kecilnya kita di hadapan kekuasaan Allah SWT. Semua tanda ini, dari munculnya Dajjal hingga keluarnya api dari Yaman, adalah pengingat keras bahwa dunia ini fana dan akan berakhir. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan kiamat akan terjadi, karena itu adalah rahasia Allah. Pertanyaan yang lebih penting adalah, sudah siapkah kita jika kiamat itu datang besok? Teman-teman semua, tujuan video ini adalah untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Mari kita manfaatkan sisa waktu yang kita miliki untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Perbanyak amal saleh, perbaiki salat kita, perbanyak sedekah, dan selalu berbuat baik kepada sesama.
Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai dan baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang selamat dan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari yang sangat dahsyat itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman dan keluarga kalian agar manfaatnya bisa menyebar lebih luas. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Ruang ID, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.